Kamu tahu, meskipun Yao Yuekong mengatakan ini dengan sedikit arogan, dia benar-benar tidak mengatakannya salah. Dia adalah kaisar iblis yang bermartabat, ditambah keturunan terakhir dari klan bulan iblis. Dan putra Qin Yichen dan Bai Ze menghancurkan surga dan neraka. Keduanya dianggap sensasi, tetapi Zerg bahkan tidak menyadarinya. Dan itu masih lama di masa lalu. Pembangkit listrik Zerg dengan kepala anjing serigala tampaknya adalah pemimpin dari 5 suku Zerg, dan berkata dengan acuh tak acuh, kami telah mendengar tentang Demon Yuekong, tetapi kami melihatnya untuk pertama kalinya, dan kami tidak mengenalinya. Karena itu, tidak dapat disangkal bahwa penetrasi dan kendali Zerg terhadap dunia luar semakin melemah. Ahli Zerg berkaki satu di sampingnya juga berteriak dengan keras, mereka yang sudah lama berlutut dan tidak tahu bagaimana cara berdiri, dan pamer bahwa mereka adalah kaisar. Tahun-tahun ini, mereka telah dibayarkan kepada sanak saudara kita di mana-mana. Qin Yichen terdiam, memikirkannya, ras manusia dan keturunan naga sejati sedang dikepung dan diperbudak. Zerg susah untuk diperbudak, dengan kata lain nilai dijadikan budak tidak tinggi, dalam hal ini tidak perlu dijaga. Demon Yuekong melihat ke matanya, tapi murid iblis yang terlihat seperti bulan sabit bersinar. Jika ini masalahnya, mungkin kita bisa bertukar informasi. Begitu kata-kata ini keluar, kelima pembangkit tenaga listrik Zerg langsung waspada. Lagi pula, informasi apa yang bisa mereka sampaikan? Jika Anda ingin mengatakan, Anda hanya dapat mengatakan informasi di dalam dunia worm mereka. Mengenai bagian dalam dunia cacing, pembangkit tenaga listrik klan Zerg tampaknya sangat waspada dan bungkam. Kami sangat pandai berbohong. Tetangga ahli Zerg tampak mencibir, dan Yao Yuekong juga membentangkan telapak tangannya. Informasiku, sulit bagimu untuk mengkonfirmasi kebenaran atau tidak, kan? Jadi, mari kita jujur satu sama lain. Setelah hening beberapa saat, pembangkit tenaga listrik Zerg berteriak dengan dingin. Atau, jangan percaya siapapun. Seolah-olah pembangkit tenaga klan Zerg tidak ingin mengungkapkan apapun. Terlebih lagi, hampir mustahil bagi pembangkit tenaga listrik Kaisar Iblis untuk mengetahui apapun. Namun, ahli Zerg terkemuka masih melihat ke arah Ke Tiangxuan. Anda adalah klan Kaisar Ke? Apakah Anda dikejar dan dipukuli oleh pengadilan surgawi? Masih berani memulai perjuangan Kaisar? Kudengar putra Bai Ze terlahir kembali. Kamu bertarung dulu. Semakin buruk pertarungannya, semakin baik. Kebetulan kita menonton kegembiraannya dulu. Wajah Ke Tiangxuan tidak pasti arti kata-kata Zerg adalah duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, dan belalang sembah berada di belakang jangkrik dan Oriole. Namun, 5 pembangkit tenaga listrik suku Zerg, setidaknya tidak menyembunyikan sikap mereka. Mereka benar-benar penjahat, dan Qin Yichen memperkirakan bahwa ini adalah sikap umum seluruh suku Zerg. Tentu saja, jika Kaisar Ke Anda menjadi Kaisar Surga suatu hari nanti, dan Anda bersedia melepaskan Zergku, dan membiarkan Zergku sama seperti sebelumnya, Zergku akan bersedia menjadi raja dan bangsawan. Begitu dia mengatakan ini, Ke Tiangxuan tiba-tiba menyipitkan matanya, dan suaranya menjadi rendah. Orang tua ini hanya lelucon, saya tidak akan menyebutkannya lagi. Apakah para Zerg ini menguji status Kaisar Ke dalam aliansi? Tahukah Anda, meski perjuangan Kaisar ini diprakarsai oleh klan Kaisar Ke, bukan berarti klan Kunpeng dan aliansi lainnya benar-benar rela melangkah melewati gerbang nantian dan menganggap kekaisaran surga sebagai kaisar surga. Terlebih lagi, sekarang perjuangan kaisar semakin sengit, siapapun yang menang dan kalah, Ke Tiangxuan tidak memiliki dasar. Selain itu, menerobos gerbang bintang dunia serangga dan mengembalikan status Zerg sebelumnya sebagai syarat untuk ditukar dengan bantuan kaisar. Jika Anda benar-benar melakukan ini, saya khawatir klan kaisar yang bimbang akan berdiri dan menentangnya. Bahkan jika Ke Yutian benar-benar menjadi Kaisar Yutian, dia tidak akan berani mengeluarkan perintah kaisar seperti itu. Zerg sengsara sekarang, diasingkan di tanah tandus ini, seperti penjara. Namun, tidak selalu benar bahwa orang miskin pasti memiliki sesuatu untuk dibenci. Itu bisa digunakan untuk menggambarkan Zerg. Bayangkan saja, jika bidadari tidak membangkitkan amarah surga dan menjadi momok dan kanker di dunia, apakah para kaisar benar-benar berusaha untuk mengepung dan melenyapkan Zerg? Dan Ke Tiangxuan tahu bahwa Zerg memiliki Raja Dewa, dan bahwa Zerg telah jatuh ke medan seperti hari ini tidak dapat dipisahkan dari kekalahan Raja Serangga. Dapat dikatakan bahwa bahkan Kaisar Yuan Tian tidak bisa menjadi master jika Zerg dilepaskan atau tidak. Selain itu, kekuatan Zerg saat ini tidak lemah. Jika kamu benar-benar bergandengan tangan dengan mereka, sulit untuk mengatakan siapa yang akan mengontrol siapa saat itu. Oleh karena itu, Ke Tiangxuan langsung menolak, dan 5 ahli Zerg tidak peduli. Tetapi sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan. Hanya satu Zerg yang berkata dengan sedikit yin dan yang, bukankah Kaisar Ke menyebut dirinya raja yang bijak, bahkan tidak dapat memberiku tempat untuk Zerg? Berjuang, terus berjuang, jujur saja, dibandingkan dengan surga, kami masih mengharapkan kamu menang. Setidaknya, kamu benar-benar tidak memperlakukan kami sebagai serangga. Segera,
Ahli Zerk terkemuka perlahan melihat ke arah Demon Yue Kong. Untuk bergabung kali ini, dan memberi Anda benang sutra, tidak berarti bahwa kami bukan musuh. Kami akan kembali ke induk untuk sementara. Haruskah kamu terus menjarah, kan? Sekarang kita takut tidak melakukan apa-apa, atau memblokir. Tetapi jika kita terus menyakiti sesama klan, saat kita bertemu lagi, mungkin kita akan bekerja sama dengan pengadilan surgawi. Yao Yue Kong mengangkat bahu acuh tak acuh. Pengadilan surgawi yang sedang dibicarakan masih akan menerima Anda sekarang. Dan pengadilan surgawi yang sedang dibicarakan akan membunuh lebih sedikit dari kita. Sebuah desahan dingin datang dari kepala anjing serigala, seperti peringatan dan perintah terakhir. Apakah kamu ingin menjadi jubah kaisar? Kelima benang sutra kita tidak cukup, tapi alih-alih memburu sesama klan, kuharap kamu sekalian saja menangkap klan kekaisaran yang lain. Itu urusan kita. Sesuai kesepakatan, semua benang sutra dari 5 ras Zerk harus dimuntahkan. Ada Yao Yue Kong secara pribadi, dan dia tidak takut mereka bersembunyi dan bertobat. Tapi di saat berikutnya, Qin Yichen tiba-tiba terkejut, dan Putri Wen Qing bahkan lebih marah dengan pistol di tangannya, dan meraung, "Apa yang kamu lakukan?" Tanda seru. Mendesis. Saya melihat bahwa 5 pembangkit tenaga listrik tiba-tiba bergerak, dan benang sutra yang sangat tajam dimuntahkan dengan keras, segera menjerat Qin Yichen. Benang sutra semakin banyak muntah, dan hanya dalam beberapa napas, Qin Yichen seperti ulat sutra, ditutupi dengan benang sutra. Semua ini, bagaimana Putri Wen Qing tidak marah? Melihat ke arah kayu yang terjerat, ini mungkin akan membunuhnya dalam sekejap. Qin Yichen juga penuh kejutan dan kesalahan. Apakah ini pembalikan? Tanda seru. Namun, Yao Yue Kong melihatnya, tetapi tidak terkejut, hanya mengumpulkan bulan terang di telapak tangannya, waspada tapi tidak marah. Bertahanlah, bagaimanapun juga, kita tidak percaya satu sama lain. Kelima pembangkit tenaga Zerk memang semuanya memuntahkan sutra, tetapi mereka semua terjerat di Qin Yichen. Wow! Semua benang sutra telah diserahkan, dan benang sutra yang menjahit batang secara alami tidak dipertahankan. Saya melihat jatuhnya satu kaki suku Bifang, dan kepala anjing serigala suku Xiao Yu juga terguling. Masing-masing tunggulnya jatuh dengan lemah, tetapi 5 suku Zerk yang kuat tidak tahan membuangnya. Dan karena penumpahan tubuh, Qin Yichen bisa melihat wajah sebenarnya dari 5 ahli Zerk ini.